warahmatullahi wabarakatuh. Kata Kak Mia. Halo, salam kenal Kak Mia, sampai ketemu. Kenalkan teman-teman. Ya, kenalkan teman-teman. Jadi yang ada di depan saya ini adalah Dr. Erna. Ya, beliau ini merupakan lulusan sarjana kedokteran dari UGM dan juga magister farmasi dari UI ya teman-teman. Nah, beliau ini merupakan dokter dari klinik herbal kebun kita dan sekaligus peracik dari produk kita ini yang namanya Terama ya teman-teman semua. Halo Kak Afran, Waalaikumsalam Kak Afran. Halo Kak Afran, salam kenal. Saya Dr. Erna. Dari Ambon Bu. Wah, terus sekali Ambon, Maluku ya. Boleh ya bagi kakak semua, kalau ada yang pertanyaan tentang penyakit silakan ditanyakan, nanti akan kita jawab satu persatu ya kakak semua, silakan. Oke, mungkin fokus bahasan kita kali ini pagi ini mungkin ke asam lambung mungkin ya dok. Oke, siap. Mungkin ada beberapa pertanyaan kemarin dari teman-teman ya terkait asam lambung gitu ya. Boleh nggak sih dok penderita asam lambung itu mengkonsumsi kunyit, mungkin kalau kemarin itu banyak pertanyaan gitu. Oke. Ada pertanyaan teman-teman, boleh nggak asam lambung mengkonsumsi kunyit? Teman-teman, secara empiris itu nenek moyang kita itu menggunakan kunyit salah satunya sebagai obat asam lambung. Riset banyak sekali yang sudah menunjukkan bahwa kunyit itu bermanfaat untuk asam lambung. Nah, kenapa bisa bermanfaat? Nah, di situ tuh ada senyawa yang namanya kurkumin, ditandai dengan warna kuning. Nah, kurkumin ini sifatnya anti radang, antibiotik, dan dia juga bisa menebalkan mukosa lambung. Banyak. Mungkin teman-teman ya sekarang untuk mukosa itu apa sih mukosa? Oh, mukosa lambung ya. Ya, Oke. Banyak yang belum tahu gitu mukosa itu apa sih gitu. Baik. Apa itu mukosa lambung? Jadi pada penderita asam lambung itu saluran cernanya akan menipis dari lambung bahkan sampai ke usus besar. Padahal kita tahu enzim, faktor imun, kekuatan imun, enzim, timnya imun, kemudian apalagi enzim, kekuatan hormon itu dikeluarkan dari mana? Dari dinding lambung. Nah, ketika dinding lambung menipis, maka secara nggak langsung sistem homeostasis atau kesehatan di lambung menjadi menurun. Otomatis enzim menjadi tidak maksimal, hormon menjadi tidak maksimal, termasuk faktor imun, timnya imun juga tidak maksimal untuk menjaga kesehatan lambung, sehingga semakin lama orang semakin lemah. Dan teman-teman juga harus ingat bahwa penyerapan itu ada di dinding lambung. Ketika dinding lambung menipis, otomatis fungsi penyerapan gizi, nutrisi juga akan menurun. Nah, itulah pentingnya salah satu kenapa kunyit itu berperan sebagai anti radang, antibiotik, dan sebagai penebal dinding lambung. Oke, mungkin tadi dokter sedikit menyinggung tentang antibiotik gitu ya. Untuk fungsi antibiotiknya sendiri untuk tubuh itu gimana sih dok? Oke, untuk asam lambung ya. Iya betul, untuk asam Nah, lambung. apa sih manfaat antibiotik untuk asam lambung? Teman-teman pernah sering mendengarkan bahwa ternyata di dalam tubuh kita itu ada bakteri. Nah, bakteri yang bisa hidup di lambung namanya H. pylori, Haemophilus pylori. Dia akan bertumbuh tidak terkendali dengan kondisi yang tidak tepat. Kalau kondisinya bagus, mereka nggak akan tumbuh. Tapi dengan kondisi yang tidak tepat, mereka akan bertumbuh tidak terkendali dan membuat asam lambung menjadi sakit, lambung semakin sakit. Itu salah satu peran dari bakteri jahat tadi. Jadi H. pylori memang suatu bakteri yang hidup di lambung. Karena ada H. pylori ini, maka lambung semakin meradang. Sebelumnya memang sudah meradang. Ada dia semakin meradang, kemudian teman-teman harus tahu bahwa peradangan itu pasti malah melemahkan mukosa lambung. Lambung menjadi semakin lunak. Kalau semakin lunak, semakin mudah terluka. Nah, si kelakuan bakteri ini menyebabkan peradangan, menyebabkan lambung mudah terluka, sehingga terkena asam lambung sedikit saja perut semakin perih. Jadi betapa kita harus mengusir bakteri ini ya dari lambung kita. Nah, salah satunya adalah dengan kunyit.
maka H. pylori ini harus disingkirkan. Teman-teman juga harus tahu bahwa H. pylori itu sebetulnya dalam jumlah yang sedikit itu sebenarnya bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Dia bisa mengeluarkan anti kanker, senyawa yang sifatnya anti kanker. Tetapi jika kebanyakan, maka dia akan menyebabkan lambung tadi semakin meradang, dan setelah semakin meradang, maka semakin mudah terluka. Lambung itu mudah terluka. Dan si H. pylori ini memang senang banget hidup di suasana asam. Dia tuh senang hidup di suasana asam. Jadi oleh karena itu teman-teman minumlah kunyit secara rutin untuk menjaga kesehatan kita, baik kamu udah terkena asam lambung atau tidak, karena itu akan menjaga lambung jadi lebih sehat. Hanya mungkin tadi ada pertanyaan terkait radang-peradangan gitu ya, terkait di lambung. Nah, mungkin untuk mengatasi radangnya sendiri di bagian lambung itu atau sebagai anti radang, mungkin kita bisa konsumsi apa gitu, dok? Oh baik, mungkin perlu saya jelaskan radang itu apa ya teman-teman. Nah, sebetulnya semua sakit itu pasti disertai dengan peradangan, Mas. Oke. Seperti teman-teman pernah nggak jatuh terbentur, tangannya bengkak merah. Nah, itu namanya meradang. Kita digigit nyamuk, bengkak merah, itu peradangan. Kita digigit semut, merah, bengkak, peradangan. Jadi peradangan itu adalah kondisi tubuh kita itu bengkak, memerah, dan sebetulnya itu adalah kondisi di mana tubuh kita itu, fisiologis tubuh kita itu sedang menjaga tubuh kita dari serangan benda-benda jahat dari luar, atau dia sedang bertahan dari serangan jahat. Jatuh, terluka, maka dia terus semua faktor imun, semua tim imun akan bergerak untuk melindungi tubuh kita. Nah, gerakan mereka itu menyebabkan peradangan. Jadi proses peradangan itu sebetulnya menunjukkan bahwa tim imun kita itu sedang bergerak. Jika kita menghadapi suatu musibah, tubuh kita menghadapi serangan dari luar, entah benturan, entah kuman, gigitan, atau apapun. Oleh karena itu, kondisi ini sebenarnya sangat kita butuhkan agar kita bisa melawan atau memperbaiki serangan tadi. Bisa dipahami ya, Mas? Nah, masalahnya jika peradangannya ini terus-menerus, tidak selesai-selesai, atau semakin lama semakin parah, maka itu semakin memberatkan hostnya, memberatkan si yang menderita penyakit. Karena peradangan pasti disertai rasa sakit. Ingat teman-teman, kalau bengkak tangannya pegel kan? Coba bayangkan kalau peradangan di dalam perut, perutnya juga terasa pegel pasti kan? Nah, oleh karena itu peradangan ini harus dihentikan. Supaya menghentikan peradangan apa? Penyebabnya harus dikendalikan. Karena peradangan timbul karena proses ada penyebabnya. Dia itu kan untuk melindungi kita. Maksud hati dia itu peradangan ini adalah suatu proses untuk melindungi tubuh kita dari serangan luar. Maka serangan luar itu harus kita hentikan, peradangannya juga harus dihentikan. Serangan luar bisa dari bakteri, bisa dari asam lambung yang berlebihan, kemudian dari makanan yang tidak sehat, makanan tidak sesuai untuk lambung menyebabkan menjadi peradangan. Karena oleh lambung dianggap itu suatu senyawa atau benda yang berbahaya untuk kesehatan lambung kita. Nah, oleh karena itu timbullah peradangan. Oleh karena itu hentikan penyebabnya dan turunkan proses peradangannya sehingga kita tidak terlalu menderita dengan proses peradangan itu. Disitulah peran siapa? Si kunyit. Oh, keren kan kunyit? Jadi teman-teman jangan antipati dengan herbal karena memang perannya herbal itu keren banget dan efek sampingnya hampir tidak ada jika Anda memakainya dalam dosis yang terukur. Tidak suka-suka makan nasi berlebih aja bisa menyebabkan diabetes. Ya. Nah, makan kunyit juga begitu. Jadi semuanya serba terukur. Halal dan toyib sesuai aturan kita ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Mungkin ini ada pertanyaan dari Kak Mia ya. Saya sudah konsumsi 3 sekawan. Kenapa 2 hari pinggang rasanya nggak enak? Itu apakah itu sebuah bentuk detox gitu dok? Halo Kak Mia, baru 2 hari kan? Betul sekali. Kalau baru 2 hari ada detox. Segala sesuatu yang alami itu akan memberikan reaksi detox. Kalian tidak pernah makan sayur akan terjadi detox. Contohnya Mas Herdi itu di
tempat saya makannya beras merah. Beliau nggak pernah makan beras merah. Makan beras merah terus diare. Jadi teman-teman, sesuatu yang alami itu sifatnya akan mendetoks kita, akan membuang racun-racun di tubuh kita. Karena selain itu juga tubuh kita akan beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Tapi untuk kesehatan, untuk lebih baik. Jadi itu reaksi detoks, teruskan saja. Tapi jika payah banget, Anda tidak kuat, bisa dikurangi dosisnya, atau bisa juga ditambah dengan obat dokter supaya meringankan gejala. Tapi jangan dihentikan dan tentukan, perhatikan perhatikan dosis detoksnya. Sorry, pengumuman dijurus mas, dijurus diberikan. Jadi detoks itu sangat penting untuk menentukan dosis, dan ketika Anda sudah melewati fase detoks, dosis itu yang kita pakai. Jadi dosis nggak bisa ditentukan ya. Saya hanya memberikan ancar-ancar bahasa Indonesianya apa? Referensi ya. Hanya berikan referensi, bisa naik, bisa turun tergantung kondisi masing-masing karena tubuh orang berbeda-beda. Kayak saya makan nasi 1 piring sudah kekenyangan, tapi mungkin saya cukup setengah piring, tapi ada yang lain cukup 1/4 piring, yang lain mungkin 1,5 piring. Jadi tentukan dosis yang terbaik untuk diri Anda, tapi ancar-ancarnya adalah terjadinya detox. Detox itu berarti pas untuk proses dosisnya. Sudah disebarkan ke jurus. Sebentar ya teman-teman. Jurus sudah belum ya? Oke, silakan teman-teman ya yang mau bertanya terkait penyakit atau tips sehat atau bagaimana cara mengatasinya, silakan kakak semua, silakan ketik di kolom komentar, aja akan kita jawabkan satu persatu ya. Kemudian ada dari Kak Fran ya. Dok, ini kenapa pinggangku kalau duduk lama-lama terus berdiri sakit gitu ya dok? Pinggangku duduk lama kalau berdiri sakit? Iya. Oke. Teman-teman, satu, perhatikan kesehatan ginjal. Nah, ini bisa kalian cek di laboratorium, periksa urin rutin dan urium kreatininnya, cek ginjalnya. Yang kedua, bisa jadi ototnya, ada kekakuan otot di situ. Ketiga, bisa terjadi karena tulang belakangnya. Nah, untuk mengetahui apakah ginjal Anda sehat atau enggak, periksa lab. Tadi sudah saya tunjukkan ya, urin rutin dan urium kreatinin. Yang kedua, coba lakukan untuk melemaskan otot, kalian harus melakukan senam peregangan. Nah, paling bagus kalian bisa melakukan cobra pose. Apa itu cobra pose? Coba lihat di postingan saya yang lain, pernah saya tampilkan di postingan saya. Cari di TikTok Dr. Erna Cipta cobra pose, maka akan keluar gerakan cobra pose. Kalau teman-teman mau cari di tempat lain boleh, di YouTube juga banyak, di tempat mana aja udah banyak cobra pose. Cobra pose ini penting banget, itu merupakan peregangan otot sepanjang tubuh kita dan mudah dilakukan. Dan kalau ada sedikit gangguan pada tulang belakang, itu juga akan meluruskan. Ketiga, ada gangguan tulang belakang, mungkin ada saraf terjepit atau sedikit osteoporosis, itu bisa diperbaiki dengan cobra pose tadi. Dan ada gerakan, mas, itu bisa diambil. Dan Anda bisa menggunakan alat ini untuk memperbaiki tulang belakang ya. Kalian bisa pakai ini untuk memperbaiki tulang belakang. Nah, ini untuk memperbaiki tulang belakang. Maka ketika kalian ada tulang belakang yang sedikit agak melengseng gitu, pakai gerakan ini bisa lurus kembali. Oke, kalau kalian ingin tahu alat ini di mana, nanti kita buka di TikTok Shop ya. Bisa nggak? Bisa. Nanti akan ada di TikTok Shop di kita. Ya. Oke. Nah, ini penting banget. Ini bisa kalian lakukan rutin sehari 3 atau 1 sampai 3 kali, masing-masing 5 sampai 15 menit semampunya. Pelan tapi pasti, jangan terlalu berlebihan karena semua tubuh akan teregang. Nah, cara lain kalian bisa lakukan dengan senam yoga atau dengan renang. Nah, itu akan memperbaiki postur tubuh kalian
supaya kembali ke posisi yang benar, dan itu membuat pinggang kalian jadi sehat. Jangan lupa untuk pinggang sakit minum yang banyak, sehari 2 liter sampai 3 liter air putih, air hangat lebih baik, air dingin tidak masalah tapi jangan terlalu sering. Oke? Baik, terima kasih dokter. Oke, silakan ya teman-teman yang mau ada pertanyaan terkait tentang konsultasi penyakit atau bagaimana tips hidup sehat, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya ada lagi dari Kak Mahangki. Dok, apakah peradangan lambung dengan luka lambung itu sama? Halo teman-teman, tadi seperti saya jelaskan di depan, peradangan itu adalah proses pembengkakan. Biasanya lambungnya akan lebih tebal karena bengkak. Teman-teman bisa lihat ketika tangan kita terbentur benda keras, maka tangan kita akan bengkak, menebal, warnanya merah. Nah, kira-kira seperti itu yang terjadi peradangan pada lambung. Luka juga menyebabkan peradangan, tapi pada luka lambung ada lukanya, ada iritasinya. Iritasi itu lecet. Lebih dalam lagi namanya luka, namanya tukak. Dibiarkan lagi, ya akan jadi koreng. Ini yang sakitnya luar biasa. Teman-teman pernah sariawan kan di mulut? Nah, sariawan di mulut itu luka, dan itu bisa terjadi di sepanjang saluran pencernaan, baik dari lambung sampai usus besar. Kalau di lambung namanya luka lambung, tukak lambung, ulcer. Kalau sudah sampai usus kecil, usus besar, diberi nama radang usus. Jadi paham ya? Oleh karena itu jagalah kesehatan kalian. Salah satunya cara rutin bisa konsumsi kunyit. Kalau ingin yang lebih komplit, boleh tunjukkan ini nggak sih? Oh boleh ya. Kalau ingin yang udah jadi, pakai Terama, dan boleh digunakan untuk yang sehat maupun untuk yang sakit. Kalau sehat ya sekedarnya lah, tapi untuk yang sakit tentu ada aturannya. Saya sendiri juga rutin minum Terama. Halo teman-teman, saya ada pasien. Kita boleh nggak mas? Boleh, silakan Ibu. Saya ada pasien bronkitis. Ini pasien bronkitis. Nah, salah satunya itu kita gunakan Terama dan herbal untuk bronkitis. Hari keempat, alhamdulillah hasilnya sudah cukup bagus. 1 minggu lagi kita akan foto kembali hasilnya. Mudah-mudahan sehat. Jadi teman-teman, Terama ini manfaatnya banyak banget. Tidak hanya untuk kesehatan lambung, sebetulnya dia memiliki sifat anti radang yang kuat, sehingga sebetulnya sakit apapun disertai dengan 3 sekawan itu hasilnya akan lebih bagus. Ini seperti pasien saya terkena bronkitis, ini hari keempat menggunakan 3 sekawan dan ramuan bronkitis, hasilnya alhamdulillah jauh lebih bagus. Target 7 minggu sudah enakan dan akan kita ronsen torak kembali. Mudah-mudahan hasilnya membaik. Oke, baik. Mungkin untuk teman-teman tadi ya, untuk 3 sekawan itu isinya dia ada 1 toples Terama, kemudian ada 1 botol madu imun, dan juga ada 1 toples garam magnesium ya teman-teman. Itu namanya di paket kita namanya 3 sekawan, itu adalah paket komplit untuk mengatasi segala masalah masalah pencernaan asam lambung, kemudian mager, dan itu juga bisa juga untuk penyakit bronkitis ya dokter ya. Artinya penyakit lain karena Ya, sifat anti radangnya. Jadi apakah penyakit lain boleh disertai dengan 3 sekawan? Boleh sekali, karena dia memiliki sifat tadi anti radang, antibiotik. Dan kalau teman-teman nanti kita bicarakan manfaat madu imun, manfaat garam, magnesium, selain Terama yang memang isinya salah satunya kunyit, aduh, itu sepertinya kalau kita minum sehari-hari ini pun orang sehat akan jadi lebih sehat. Dan fakta banyak banget kan teman-teman kita yang terkena diabetes, kemudian kolesterol, hipertensi atau tensi rendah, tensi tinggi maupun tensi rendah, alhamdulillah menjadi normal kembali. Dan itu banyak banget testimoninya, teman-teman bisa lihat testimoni yang ada di postingan, dibaca ya secara seksama cerita mereka itu komplit banget. Ada asam urat ikut membaik. Oke, baik. Terima kasih dokter. Mungkin ada lagi pertanyaan ya dokter. Mungkin bagaimana sih cara menghilangkan nyeri ulu hati akibat dari sensasi asam lambung gitu dokter? Oke, teman-teman, menghilangkan nyeri ulu hati, pertanyaannya adalah mengapa terjadi nyeri ulu hati? Nyeri ulu hati terjadi karena keluarnya asam lambung yang berlebihan.
Satu. Kedua, karena mukosa lambungnya menipis, sehingga asam lambung mudah mengiritasi dinding lambung yang sudah menipis. Berarti ini yang diperbaiki, asam lambungnya di stop, diturunkan, mukosanya dikuatkan. Dengan cara alami, dengan cara apa? Dengan minum herbal. Cara menghilangkan ya, itu tadi penyebabnya harus kita perbaiki. Rutin minum herbal, salah satunya kunyit, atau kalian kalau ingin lebih praktis dan melesat cepat gitu ya, pakai 3 sekawan. Dan itu nggak bisa cepat kerjanya teman-teman, karena kita sedang memperbaiki kondisinya, membangun sel-sel yang bermasalah menjadi sel baru yang sehat. Itu tidak bisa butuh waktu cepat. Kalau kalian nyeri ulu hatinya sangat mengganggu, kalian bisa dibantu dengan obat dokter atau minum air hangat. Dan bisa juga minum teh ramah yang dihangatkan. Jadi itu akan membantu meringankan nyeri ulu hati karena asam lambung yang sedang meningkat, kemudian memang mukosanya yang memang sedang menipis. Oleh karena itu sembuhkan asam lambung kalian. Ketika asam lambung kalian sembuh, maka asam lambungnya tidak berlebihan, bisa diatur, mukosanya menjadi tebal, enzim pencernaan juga bisa keluar sesuai porsi dan fungsinya. Kemudian faktor imun atau kekuatan imun atau timnya imun akan bisa bermanfaat bergerak sesuai kondisi. Kemudian hormon-hormon pencernaan juga akan keluar sesuai kondisi. Itu yang disebut saluran pencernaan sehat terbebas dari asam lambung. Ingat, lambung sehat tidak hanya asamnya yang bisa dikendalikan, tapi faktor-faktor tadi juga ikut membaik. Oke, mungkin untuk anemia ya, 4 hari tenggorokan seperti mengganjal, mau sendawa, gitu detox ya. Jadi seperti yang tadi dokter bilang, untuk 4 hari minum itu biasanya ada fase detox ya Kak? Betul. Itu bisa ditentukan dengan tadi yang seperti rasa mengganjal atau sendawa, itu merupakan sensasi dari detox itu ya? Iya, betul. Jadi teman-teman, detox itu justru reaksi yang bagus. Berarti kalau kita minum herbal terjadi detox, berarti tubuh kita itu merespon dengan baik. Ingat, itu bukan efek samping. Namanya detox pasti membuat lebih sakit, lebih menderita. Mas, itu disiarkan status coba mas. Status di sini, sebentar ya. Di sini, langsung saya kasih juga ini aplikan buat teman-teman. Jadi detox itu sesuatu hal yang menjadi sakit. Jadi detox itu bukan hal yang nyaman. Teman-teman mengeluarkan racun ya tentu sakit lah. Seperti kalian menanam tanaman ini mau dirubah menjadi lebih sehat, kita cabutkan dari medianya, kita gunting yang kuning-kuning, tanamannya menjerit nggak itu? Menjerit, dia kesakitan. Waktu dicabut dari media yang sudah usang, mau kita ganti ke media yang lebih bagus, kemudian kita patah-patahin tanaman yang sakit, itu sangat sakit buat tanaman. Tetapi hasil akhirnya adalah bagus, dan itu yang terjadi detox pada tubuh kita. Orang yang sedang detox bisa terjadi diare, bisa terjadi nyeri yang lebih sakit, ulu hati lebih sakit, lebih bengkak, sendawa lebih banyak, bisa sembelit, bisa lebih pusing, bisa lebih keliangan, bisa turun darah lebih rendah, atau malah darahnya lebih tinggi. Tapi ini jarang kalau lebih tinggi, biasanya darahnya lebih rendah. Dan banyak lagi yang menyebabkan tubuh semakin tidak nyaman. Tetapi ketika terjadi detox, yakin bahwa ini adalah proses yang sedang berjalan dan kita harus bisa melawannya. Karena Anda juga tidak perlu khawatir, bisa dibantu dengan obat medis jika keadaannya semakin payah. Tidak ada riwayat detox itu mematikan, nggak perlu takut mati. Antisipasi untuk tidak terlalu berlebihan, diare jangan terlalu diare berlebihan. Teman-teman bisa minum yang banyak kan? Jadi biarkan detox itu terjadi, antisipasi saja. Dan tentukan dosis yang terjadi detox itu tadi boleh dikurangi, tapi ketika detox sudah terlewati, dosis itu yang dipakai untuk selanjutnya. Gitu. Jadi semangat ya teman-teman. Berobat itu karena ini bukan masalah enak dan tidak enak. Bukan hanya menghilangkan gejala, tapi ini untuk membangun sel tubuh yang tadinya sakit menjadi sehat, yang tadinya tipis menjadi tebal. Itu butuh proses lama, minimal 3 bulan dan harus konsisten. Ingat, seperti kita mau menanam tanaman yang sakit, kita cabut dari medianya, kita ganti media baru yang lebih sehat, kita patah-patahin yang kuning-kuning, yang kena jamur, yang kena kuman, kita patahin,
kemudian kita tancepin lagi, dan itu semuanya butuh proses sampai akhirnya tumbuh tunas baru yang lebih sehat. Oke, saya ngomongnya terlalu cepat nggak nih teman-teman? Terlalu cepat nggak mas? Masih aman ya? Oke, mungkin teman-teman yang terkait pertanyaan gimana cara pesannya, silakan teman-teman kunjungi profil kita. Di situ ada keranjang kuning kita. Boleh teman-teman langsung check out di situ, atau juga bisa di video kita, di tautan kita. Silakan kakak bisa pesan di situ ya semua. Sudah ada paket di sini, ada paket Terama. Untuk paket Terama satuan itu sangat terjangkau harganya, di toples 400 gram ini sangat terjangkau, harganya hanya 89.000 aja. 300 gram. 300 gram ya, toples 300 gram. Dan ada juga paketan yang kakak semua, Terama plus madu imun. Itu harganya cukup terjangkau di 225.000 aja. Dan tadi untuk 3 sekawan ya, paket komplitnya itu di 250.000 aja kakak semua. Jadi bisa langsung aja cek di profil kita, ada di keranjang kuning kita. Oke. Bisa tuh sebetulnya. Oke, mungkin tadi kan kita udah ngomong minum jamu gitu ya dok ya. Mungkin ada nggak sih kayak tips mungkin diet khusus untuk penderita asam lambung, atau apa saja yang boleh dimakan, atau pantangan-pantangan untuk penderita asam lambung gitu? Oke, teman-teman, kalau kalian tidak asam lambung, satu hal yang harus kalian ingat adalah jauhi gorengan. Gorengan itu tidak hanya lemaknya yang susah dicerna, tapi di situ banyak sekali timbul radikal bebas. Kalau teman-teman ingin tahu radikal bebas itu apa sih? Radikal bebas itu contohnya kayak, sebetulnya radikal bebas itu adalah oksigen yang tidak berpasangan. Secara molekuler, oksigen pun suruh berpasangan. Kalau dia tidak berpasangan, dia akan mencari pasangan pada molekul-molekul sehat. Ketika dia mencari pasangan molekul-molekul sehat, itu artinya merusak, mengambil pasangan molekul sehat untuk dijadikan pasangannya. Jadi radikal bebas adalah molekul tidak berpasangan, dan dia secara radikal akan mengambil pasangan molekul sehat lainnya. Itulah radikal bebas, makanya dia menjadi merusak. Radikal bebas ini banyak banget adalah pada gorengan. Oleh karena itu dilarang makan gorengan. Kalau kalian tidak percaya, boleh tanya teman-teman kalian yang makan gorengan, apakah perutnya enak atau tidak enak setelah goreng? Pasti nggak enak, karena lemaknya susah dicerna, banyak radikal bebas, dan biasanya juga memang makanan yang tidak alami yang digoreng. Yang kedua, kalian menjauhi makanan instan. Makanan instan itu kaya dengan senyawa-senyawa atau nutrisi yang aditif, yang buatan. Kalau kalian bayangkan misalnya, coba ya, saya ingin tanya, sebetulnya kalau kalian sedang sakit, kalian lebih seger makan sayuran atau makanan misalnya, ini terlalu susah, ini aja. Kalau kalian sedang bengkak tangannya, coba bayangkan, lebih enak kalian ditempel dengan daun pisang yang segar atau daun pisang yang sudah dimasak. Kira-kira lebih enak mana untuk bengkak di tangan kalian? Yang masih segar atau sudah dimasak? Yang segar akan lebih dingin. Kira-kira begitu di tubuh kalian. Ketika kalian sedang sakit, barang-barang alami, makanan alami, minuman alami lebih mudah dicerna, lebih mudah diterima oleh tubuh yang sakit daripada yang sudah melewati pengolahan. Makanan instan itu melewati pengolahan yang sangat panjang dan ditambahi dengan senyawa-senyawa kimia yang sebetulnya itu tidak mudah dicerna oleh enzim tubuh kita yang sedang bermasalah. Oleh karena itu jangan berberat ketika kalian sedang asam lambung dengan makanan instan dan gorengan, tetapi perbanyaklah makanan yang mudah dicerna oleh tubuh kita. Apa itu? Sayuran dan buah, karena mereka kaya dengan antioksidan, kaya dengan vitamin, mineral, dan serat. Oke ya, paham ya sampai sini? Kalau kalian ingin lebih tahu apa itu makanan lebih detail lagi, ikut grup saya. Disambung. Ya, mungkin untuk ikut grupnya gimana sih bicaranya? Oh gitu. Baik, untuk ikut grup Asam Lambung Dr. Erna, kalian bisa hubungi. Boleh ngomong? Oh bisa, kalau boleh. Oh, lihat di tautan ya, di profil di tautan. Saya kalau mau ngomong nomor telepon takut diblokir. Jadi lihat aja di tautan, hubungi admin, nanti masuk grup dan kita akan belajar bersama bagaimana diet yang tepat untuk asam lambung. Sebetulnya diet itu pun juga sangat tergantung dengan kondisi asam lambungnya, level sakitnya.
level 1, level 2, level 3, dan level 4 itu tidak sama. Dari mana kita menentukan level? Sebenarnya nggak ada guidance-nya, cuma saya sebagai dokter bisa memperkirakan diet yang lebih tepat untuk Anda di posisi apa. Mungkin ini ada pertanyaan dok, dari Kak Marta ya. Misalnya Kak Marta ini dia nyeduh Teramat hari ini, tapi tidak habis hari ini, untuk besoknya diminum, apakah boleh atau tidak? Halo Kak Marta, Teramat itu saran saya cukup 12 jam. Jadi kalau kakak nyeduh jam 7 malam udah selesai. Kalau jam 8 malam, besoknya ganti lagi yang baru. Itu sudah cukup. Karena apa? Walaupun dalam sistem penyeduhan perebusan ya, bukan penyeduhan ya Kak, ingat perebusan. Perebusan itu akan dikeluarkan senyawa-senyawa aktifnya. Dan setiap suhu akan mengeluarkan senyawa aktif tertentu. Perendaman ini sangat baik untuk mengeluarkan senyawa-senyawa aktif secara tuntas. Jadi, tapi mengapa saya tentukan 12 jam? Lebih dari itu karena biasanya sudah kadaluarsa, sudah basi, sudah tidak segar lagi. Oleh karena itu saya sarankan cukup 12 jam dan ganti lagi dengan yang lebih baru. Dan sebaiknya memang seperti aturannya simpan di termos supaya terjadi perendaman, dan di termos supaya terjaga suhunya hangat, dan itu sangat baik untuk penderita asam lambung, minum ketika sedang hangat. Oke? Kak Marta gimana Kak? Sekarang kondisinya udah mencoba berapa hari Kak Marta? Di sini ada nggak yang sudah lama mencoba? Ayo dong laporan yang sudah minum 3 sekawan untuk jangka yang udah lama, lebih dari seminggu, yang sudah melewati detox, ada nggak? Atau yang sedang detox? Ayo dong cerita. Ayo, siapa yang mau tanya? Teman-teman dari grup asam lambung ada yang hadir kan? Ayo, siapa yang hadir dari grup asam lambung? Dari grup kelas. Ayo dong bertanya. Di grup kelas satu sudah ya? Semua satu sudah kan? Sudah. Kita ada satu pertanyaan. Oke deh. Kita bahas semua penyakit aja. Kayaknya menarik ya. Penyakit badan aja ceritanya. Ini Kak Marta ini sudah 3 mingguan dok. Ini masih masa detox, kehilangan diare, perut perih. Untuk Kak Marta tadi. Kak Marta ikut grup kan? Coba dibaca di kuliah, ikut kuliahnya enggak? Harusnya kalau udah 3 minggu dengan takarannya berapa? 3 sendok makan, harusnya sudah lewat dong detoxnya. Coba ditambah dengan vitamin yang sesuai, ada di materi kuliah. Dibaca lagi materi kuliahnya ya. Kenapa saya selalu bilang di materi kuliah? Supaya kalian terbiasa dengan membaca. Jangan asal bertanya dan dokter menjawab, enggak. Kita semua harus berusaha mengenali sakit diri sendiri. Itu yang saya tekankan. Karena ini sakit nggak bisa tergantung dengan dokternya. Kalian harus mengenali diri sendiri, harus mengerti tata laksana asam lambung untuk diri sendiri. Dan itu semua sudah saya share di materi kuliah. Oleh karena itu, Kak Marta coba vitamin apa yang dibutuhkan. Pastikan minum 3 sekawan dengan benar, dosisnya benar. Dan diet 211. Kak Marta udah minum diet 211 belum? Harusnya kalau ini udah terlewati, sebetulnya 3 minggu itu 50% tercapai biasanya. Diet 211 sudah belum? Kalau belum, coba share ke grup, nanti saya koreksi ya. Diet 211-nya ya. Ayo Kak, kita bersama-sama. Bisa sehat kok, banyak kok yang udah sehat. Ingat, ini bukan masalah menjadi enak atau lebih enak, menjadi gemuk atau menjadi kurus. Tetapi ini adalah membangun sel sakit menjadi sel sehat. Dan itu butuh waktu, seperti kita bangun rumah. Bangun rumah bobrok menjadi sehat kembali butuh waktu. Butuh tim yang bagus. Timnya siapa? Makanan yang sehat, olahraga yang benar, vitamin yang benar, herbal terutama. Herbal yang sesuai, itu akan sangat membantu untuk kesembuhan Kak Marta. Oleh karena itu harus disiplin. Semakin kita tidak disiplin, maka pembangunan akan semakin melambat. Baik teman-teman, jadi mungkin istilah kata kayak lagi renovasi rumah gitu ya. Yes, betul. Ada prosesnya semua, ada kerja kerasnya, itu pasti. Nggak ada yang instan dalam memperbaiki sesuatu gitu teman-teman. Jadi semuanya semangat dalam menyembuhkan penyakitnya masing-masing. Semoga cepat lekas sembuh gitu ya. Nah ini juga ada kaminya nih, kaminya dokter. Dia sudah 3 minggu, alhamdulillah berkurang semua rasa sensasinya dok.
Yes, Kak Mia, halo Kak Marta tuh, Kak Mia kan? Diet 3 minggu sudah berkurang, karena apa? Udah benar pasti. Minum 3 sekawannya benar, diet 21-1-nya benar. Bisa kendalikan cemas. Teman-teman, ini cemas saya taruh di tip nomor 2. Karena cemas itu sangat mempengaruhi asam lambung. Asam lambung bisa menyebabkan kecemasan, kecemasan bisa menyebabkan asam lambung. Oleh karena itu kendalikanlah cemasmu. Bagaimana caranya? Ayo. Saya nggak akan ngomongin dulu di sini, lihat postingan saya yang lain, udah saya urai banyak banget cara-caranya. Di grup kelas juga sudah lengkap, silakan. Kalau belum tahu baru tanyakan. Tapi teman-teman harus tahu dulu titik-titiknya apa kalau belum lengkap. Jadi kalian harus bisa melakukan afirmasi. Hari ini saya sehat, hari ini saya semangat, hari ini saya kuat. Dan itu alam semesta akan mendukung kalian. Bahkan kalau kalian pengen kaya pun bilang aja, hari ini uangku banyak, hari ini jualanku laku. Kalau kalian berjualan, maka alam semesta akan mendukung. Jadi lakukan afirmasi untuk kesehatanmu, ya. Hari ini aku bisa makan sayuran buah dengan nikmat. Nah, jadi seperti sensasi-sensasi akan lama-lama akan hilang. Dan untuk kalian yang muslim, sebetulnya bukan muslim juga boleh-boleh saja. Tempat yang sakit, kalian sayang-sayang. Hai lambung, ayolah kamu hari ini berdamai ya, jangan berontak ya. Kamu makhluk Allah, makhluk Tuhan. Yuk kita sama-sama yuk berjuang di dunia untuk mencari cintanya Tuhan, untuk mencari ridhonya Allah. Habis ini aku harus mengajar, habis ini aku harus mengobati pasien, hari ini aku harus bekerja. Yuk kita mencari ridho Allah biar kita sama-sama sehat dan berguna untuk banyak orang. Kamu yang baik-baik ya, aku akan banyak makan buah, kamu cerna dengan baik ya, kamu pasti bisa. Oke, paham ya teman-teman? Bisa kan? Afirmasi? Ayo semangat. Ya, jadi kita harus memberikan rasa positif juga gitu ya setiap hari ya. Itu penting banget ya teman-teman. Jangan banyak mengeluh, jangan. Kita memang sakit, saya tahu, sakit tahu. Tapi katakan, aku kuat menghadapi rasa nyeri ini. Ayo, pasti akan segera hilang. Sebetulnya saya juga bukan penderita 100% bebas. Seperti ini pun saya lagi perih loh teman-teman. Saya belum makan, saya udah minum kopi. Ini lagi kerucut. Tapi saya bisa makan, bukan tidak asam lambung ya. Artinya ketika saya makan pun nanti juga akan membaik. Kemudian saya minum terapi juga akan baik. Artinya bukan tidak asam lambung. Tidak mungkin kita hidup sempurna yang bisa makan apa saja, enggak mungkin. Saya orang sehat pun ini perutnya perih karena minum kopi tapi nggak sarapan dulu. Tapi nggak masalah kan. Nah teman-teman, jangankan itu jadi keluhan. Terus kita ngomong, oh nggak apa-apa, saya akan sehat. Tapi kalau ngomong doang juga nggak bisa. Doa doang juga bisa nggak? Nggak bisa kan? Harus ada perbuatannya juga, tindakan. Harus ada eksekusi, nggak bisa kan? Kita lapar cuma ngomong saya pasti akan kenyang. Ya harus makan lah. Iya. Mau ngomong 1000 kali perut kalian lapar ya tetap lapar, tetap harus makan kan? Nah seperti itu juga. Kalian ngomong saya akan sehat tapi juga mengobati sakit kalian. Minum teramah dengan benar, minum 3 sekawan dengan benar, atau kalian mau mencoba yang lain, boleh silakan. Dan itu harus disiplin, konsisten. Makan diet dengan benar. Kendalikan cemas. Nah ini salah satunya mengendalikan cemas dengan ngomong tadi, saya pasti bisa sembuh kok. Yang lain bisa, kenapa saya enggak? Nah, oke, bisa ya teman-teman semuanya. Ya, oke, kami yang ini betul banget afirmasi itu membantu saya menghilangkan anxiety untuk kalian. Yang keras. Oke, kalau dari kami ya betul banget afirmasi itu membantu saya menghilangkan anxiety atau cemas ya. Yes. Nomor 2 ya Kak Mia. Kak Mia anggota grup berapa sih? Nomor berapa Kak Mia? Soalnya nama di grup itu tidak sama dengan nama panggilan. Nama di grup itu berbeda. Jadi nanti di grup sampaikan salam ya buat saya ya. Aduh seneng banget berkali. Yang lain ayo dong mana? Duh ya teman-teman di grup kok gak pada muncul, mungkin nggak tahu ya. Nanti setiap Rabu ya kita ketemu ya. Live begini ya, kita ngobrolin apa saja. Bu Marta udah paham belum? Apa yang salah nih dari Bu Marta? Kenapa 3 minggu belum lewat dari detox? Ayo, dietnya yang salah? Dosisnya yang kurang? Atau cemasnya yang belum dikendalikan? Ayo, ingat nomor 1 adalah minum teramah, minum jamu dengan benar. Nomor 2, mengendalikan cemas. Nomor 3, diet 211 dengan benar. Keempat, pantangan. Jauhi pantangan. Udah itu dulu nggak usah sampai ke 7. Nggak usah sampai ke nomor 7. Nomor 1 sampai nomor 4 pegang dulu, benerin dulu. Baru nanti mikir nomor-nomor lain. Oke? Bisa pasti ya? Oke, kami ini grup 2 Aslam dokter. Oh, kamu grup 2 ya? Oke. Nanti salam ya di grup 2 ya, biar saya tahu nama di grupnya siapa. Terima kasih, alhamdulillah. Kami ya jangan lupa ketik ya, biar teman-teman yang lain semangat.
Aku yakin teman-teman semua bisa terbebas dari asam lambung. Ingat, kita bukan masalah enak, tidak enak, gemuk atau kurus, tapi membangun sel yang kuat. Dan itu butuh konsisten, butuh disiplin, butuh waktu. Seperti kalian merenovasi rumah kalian. Kalau tukangnya anggot-anggotan, rumahnya nggak segera berdiri kan? Harus disiplin kan, setiap hari harus datang kerja dengan benar. Tapi kalau kalian anggot-anggotan ya nggak selesai-selesai, malah tambah parah, nanti hujan sebentar ambruk lagi, aduh banjir lagi. Jadi ingat, butuh waktu hanya 3 bulan, tapi kalian butuh konsistensi supaya bangunan lambung kalian kuat. Dan setelah 3 bulan berat badan kalian akan naik. Jadi jangan pusingkan dengan berat badan turun, itu di luar masalah. Yang lebih masalah adalah lambung kalian harus sehat, saluran cerna kalian harus sehat. Jangan sampai sakitnya di lambung turun ke bawah sampai ke usus besar. Itu lebih bermasalah lagi. Ketika kalian biarkan lagi, bisa karena kanker usus. Oke teman-teman, sebentar mas, saya akan informasikan. Dari riset 3 tahun berturut-turut minum omeprazol golongan PPI, proton pump inhibitor, maka seperti zol gitu ya, omeprazol, lansoprazol, omeprazol itu ternyata bisa menyebabkan kanker usus. Oleh karena itu teman-teman, ayo, obat penting kita gunakan di saat hujan, di saat kondisi yang sangat payah. Tetapi ingat, untuk membangun sel hanya ada 2 yang dibutuhkan, herbal dan pola makan yang benar. Itu yang akan membangun sel. Kalau obat menghentikan gejalanya. Dan semakin lama kita tergantung dengan obat medis, obat kimia, maka regenerasi sel akan terhambat dan efek sampingnya menjadi semakin banyak. Untuk kami ya, alhamdulillah saya bertemu dengan Dokter Erna. Ya, makasih Kak Nia, saya juga senang kita bisa berdiskusi ya. Intinya kita belajar bersama dan mendorong teman-teman yang lain juga biar sehat ya. Kalau teman-teman pengen tahu berapa sih banyaknya penderita asam lambung, tercatat di handphone saya 2000-an penderita asam lambung di sini. Banyak sekali penderita asam lambung dari yang muda sampai yang usia tua, tapi kebanyakan usia 25 sampai 40-an lah. Itu paling banyak penderita asam lambung. Usia menengah ya. Iya. Oke, baik. Untuk teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan terkait penyakit asam lambung atau sensasi-sensasinya, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Untuk Rosma ya, saya bersyukur bisa bertemu langsung dengan Bu Dokter dan langsung berbincang-bincang di tempat ini. Iya. Bu Rosma. Halo Bu Rosmawati ya? Iya, Bu Rosmawati. Bu Rosma apa kabar? Alhamdulillah kita ketemu. Bu Rosma, kalau saya sering bilang, ayo lihat mana materi kuliah, itu karena saya ingin bahwa teman-teman itu sehat itu memang dari diri sendiri. Saya hanya fasilitator. Dan itu sudah saya sharekan di materi kuliah, semuanya komplit, ada semua. Dan teman-teman boleh menanyakan yang belum dipahami, tapi jika ada di materi kuliah, kita harus belajar sendiri, tinggal membaca kok, tinggal mencari, search. Probiotik, garam, apa saja tinggal dicari, di search kata-kata itu, vitamin, dia akan keluar, teman-teman bisa baca kembali, oke? Karena sehat itu dari siapa? Dari diri sendiri. Kita sendiri yang harus mengenali sakit kita. Saya hanya fasilitator. Dan jangan lupa, Tuhan yang akan menentukan sakit kita sehat atau tidak. Jadi jangan berhenti untuk berdoa. Jangan berhenti untuk berdoa, minta kemudahan Allah untuk menyehatkan usaha-usaha kita. Untuk Bu Rosmawati dia sudah 60% nih Bu untuk. Sip, ayo Bu Rosma, keren, 60 keren banget Bu. Ingat target kita 95. Mau bilang 100 saya takut terlalu berlebihan. Karena saya aja perutnya perih gara-gara minum kopi. Saya bukan asal, tapi belum sarapan. Tapi insya Allah bisa. Ingat ya, konsisten 3 sekawan minimal 3 bulan. Kita sedang membangun sel baru yang kuat, tebel kembali. Maka enzimnya akan normal kembali, nggak semua gue. Kalau sekarang kan makan nggak makan, enzim keluar, asam lambungnya keluar. Padahal asam lambung itu harusnya keluar ketika kita sedang makan. Lagi tidur enak-enak aja dia keluar, itu artinya dia nggak bisa diatur. Hormon pencernaan juga nggak bisa diatur. Kadang kelaparan, kadang nggak lapar-lapar. Nah itu berarti hormon pencernaannya buruk. Selain itu mucosanya menipis, sehingga makan salah aja perih, makan sambal dikit perih, dikit-dikit perih, itu artinya mukosanya menipis atau ada luka tapi belum
sembuh. Oleh karena itu teman-teman, ayo pasti bisa deh, kalian bisa sembuh kembali. Oke, baik. Mungkin teman-teman ya sedikit mengingatkan lagi